Pernah nggak sih Anda ngerasa ada informasi publik yang kayaknya sengaja banget ditutup-tutupi dari Anda? Nah, kali ini kita bakal bedah satu konsep hukum yang sebenarnya jadi kunci buat membuka informasi itu. Namanya uji konsekuensi bahaya. Yuk kita bongkar sama-sama. Anda pernah minta data ke badan publik, tapi malah ditolak dengan alasan yang agak ngambang? Mungkin mereka bilang, wah bahaya kalau dibuka, atau nanti bisa bikin gaduh. Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah yang umum banget, dan seringnya alasan mereka itu nggak sekuat kedengarannya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi, alasan penolakan yang serba abu-abu itu sumbernya tuh seringkali dari satu kesalahan mendasar yang, yaitu tadi, terus-terusan aja diulang dalam praktek keterbukaan informasi. Nah, ini dia biang keroknya. Banyak banget badan publik yang langsung lompat ke kesimpulan. Begitu mereka lihat ada sedikit aja potensi resiko, sekecil atau seabstrak apapun itu, informasinya langsung dicap rahasia. Ini langkah pertama yang udah salah kaprah. Kekeliruan ini bisa kita bayangkan kayak sebuah gerbang besi gede yang dikunci rapet. Badan publik seolah-olah menempatkan uji bahaya ini di paling depan, sebagai gerbang pertama untuk menghalangi siapapun yang mau mengakses informasi. Dan dampaknya, wah serius banget. Waktu uji bahaya ini dijadiin gerbang, aturan pengecualian hukum itu berubah jadi alat buat spekulasi. Tiba-tiba aja, semua hal, mulai dari malas ngurusin administrasi, takut jadi rame, khawatir nama baik tercoreng, semuanya bisa gampang banget dilabeli bahaya. Ini kan kebalik banget sama tujuan hukumnya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, ke aha momennya. Uji bahaya itu sebetulnya bukan gerbang. Cara yang benar buat memahaminya adalah sebagai sebuah saklar. Bedanya tuh benar-benar fundamental ya. Model gerbang yang salah itu sifatnya nebak-nebak dan abstrak. Dia jadi langkah pertama buat nolak. Sebaliknya, model saklar yang benar itu basisnya fakta dan konkret. Dia baru bisa dipakai setelah ada dasar hukum yang jelas buat nutupin informasi. Jadi poin kuncinya di sini, saklarnya nggak bisa asal dinyalain gitu aja. Coba deh kita lihat proses dua langkah yang benar. Ini contoh dari praktek di Inggris. Langkah 1, cek dulu aturannya. Ada nggak sih pasal yang bilang info ini boleh ditutup? Kalau dan hanya kalau jawabannya iya, baru deh kita lanjut ke langkah kedua, uji bahaya. Nah, disinilah saklar itu baru boleh dinyalain buat ngecek ada nggak kerugian nyata kalau dibuka sekarang. Oke, jadi gimana sih sebenarnya cara kerja saklar ini? Apa yang bikin dia jadi alat yang masuk akal bukan sekedar buat nebak-nebak doang? Kuncinya itu ada di sesuatu yang namanya prejudice test. Pertanyaannya tuh simple, tapi dalam. Kalau informasi ini dibuka, ada nggak hubungan sebab akibat yang bisa dibuktikan yang bakal menimbulkan kerugian nyata? Jadi, ini bukan lagi soal kayaknya atau mungkin, tapi soal mana buktinya. Dan ini penting banget dicatat ya. Di praktek terbaik, alasan-alasan lemah kayak gini tuh konsisten ditolak. Khawatir soal kegaduhan publik, repot administrasi, atau skenario gimana kalau nanti yang ngawang-ngawang, itu semua nggak masuk hitungan sebagai bahaya yang sah. Ingat, diminta akuntabel itu bukan bahaya. Terus ada satu faktor lagi yang super krusial tapi sering banget kelewat, waktu. Kenapa? Karena bahaya itu ternyata ada masa berlakunya, punya tanggal kadaluarsa. Sesuatu yang mungkin bahaya kalau diungkap kemarin, belum tentu masih bahaya hari ini. Coba lihat contoh ini biar kebayang. Tahun 2021, sebuah kontrak pemerintah masih dalam negosiasi. Jelas sensitif kan? Uji bahayanya aktif. Tapi coba lompat ke 2025. Proyeknya udah kelar, semua udah beres. Risikonya udah nggak ada. Saklarnya harusnya udah off dan informasinya harus bisa diakses. Jadi tes ini tuh dinamis ya, bukan stempel mati yang berlaku selamanya. Jadi, setelah semua penjelasan teknis ini, mungkin Anda mikir, oke, terus kenapa ini penting banget buat saya? Kenapa sih kita sebagai warga negara harus peduli sama konsep ini? Karena pada dasarnya uji bahaya yang benar itu ibarat saringan. Saringan akal sehat. Dia adalah mekanisme yang memisahkan mana rahasia yang beneran sah untuk dilindungi dan mana yang cuma alasan birokrasi aja buat menghindari pengawasan dari kita, publik. Dan kalau tes ini dijalankan dengan benar, efeknya itu kemana-mana loh. Kepastian hukum jadi lebih kuat. Ruang gerak pejabat buat bertindak seenaknya jadi lebih sempit. Dan yang paling penting, akuntabilitas publik jadi jauh lebih tinggi. Ini semua bikin sistem pemerintahan kita jadi lebih sehat.
Perlu digarisbawahi ya, tujuannya itu bukan berarti nggak boleh ada rahasia sama sekali. Bukan. Tentu ada informasi yang memang sah untuk dilindungi. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap kerahasiaan itu punya alasan yang kuat, yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan, bukan lagi cuma main asumsi. Pada akhirnya, pemahaman ini adalah amunisi buat Anda. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Lain kali permintaan informasi Anda ditolak pakai alasan bahaya, kira-kira pertanyaan tajam apa yang sekarang udah siap Anda lontarkan?